Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Para pendengar semua yang semoga dirahmati oleh Allah, perkenalkan nama saya Muhammad Sabrani. Saya di sini pada kesempatan yang bahagia ini akan menyampaikan salah satu ringkasan kitab Syarah Ushul Iman yang alhamdulillah telah saya ringkas dalam bentuk PowerPoint ini. Semoga sajian ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan menambah ilmu kita sekalian. Nah, konten pada presentasi dalam kitab ringkasan ini, dalam kitab Syarah Ushul Iman ini ada 6. Pertama, yaitu iman kepada malaikat. Kedua, iman kepada kitab Allah. Ketiga, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Keempat, iman kepada hari akhir. 5. Iman kepada qada dan qadar. 6. Tujuan akidah Islamiyah. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang iman kepada para malaikat. Pertama, sebelum kita membahas iman kepada malaikat, kita harus bertanya, apa sih iman kepada malaikat itu? Apa itu malaikat? Malaikat di sini adalah sebuah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya untuk menyembahnya dan sama sekali tidak memiliki sifat rububiyah ataupun uluhiyah. Jadi malaikat merupakan makhluk yang tidak patut disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di sisinya adalah para malaikat yang tidak pernah sombong atas ibadah mereka ataupun terasa lelah, dan mereka terus bertasbih siang dan malam tanpa henti. Beriman kepada malaikat itu mencakup hal-hal seperti berikut. Pertama, meyakini adanya malaikat. Tentu kalau kita mau beriman kepada sesuatu, kita harus mengimani atau meyakini bahwa sesuatu itu ada. Lalu kedua adalah mengimani secara detail malaikat yang diketahui namanya dan mengimani secara umum malaikat yang tidak diketahui namanya. Ya, artinya kalau seandainya malaikat yang kita ketahui seperti Jibril, Mikail dan lain-lainnya, kita mengimani malaikat itu secara detail, mulai dari namanya, sifatnya, kelakuannya, apa yang dia lakukan sesuai yang tercantum dalam kitab Al-Quran dan Sunnah. Ataupun yang malaikat yang kita tidak ketahui nama-namanya, karena seperti yang dapat kita ketahui dari banyak hadis bahwa malaikat itu berjumlah ratusan ribu atau bahkan jutaan yang kita tidak tahu namanya semuanya, maka kita mengimani bahwa itu ada, bahwa kita mengimani secara umum saja. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat yang diketahui dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu ketika Al-Quran dan Sunnah itu mengabarkan kepada kita sifat-sifat malaikat, maka kita wajib untuk mengimaninya. Keempat, yaitu mengimani perbuatan dan sepak terjang mereka, sebagaimana yang telah ternukil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita berangkat kepada hal berikut. Buah iman kepada malaikat. Apa sebenarnya sih manfaat iman kepada malaikat? Pertama, mengetahui dan menyadari keagungan dan kekuasaan Allah melalui keperkasaan malaikat. Dikatakan dalam suatu riwayat bahwa malaikat Jibril saja mempunyai sayap yang hampir menutupi langit bumi. Kalau seandainya malaikat saja mempunyai sayap seperti itu, mempunyai badan dan bentuk seperti itu, maka apalagi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia lebih perkasa lagi, dia lebih kuasa lagi daripada ciptaannya. Kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas penjagaan malaikat terhadap Bani Adam. Nah, di sini kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menugaskan kepada para malaikat untuk menjaga kita manusia keturunan Nabi Adam dari berbuat perbuatan maksiat dan berbuat perbuatan yang mencelakakan diri kita sendiri. Ketiga, mencintai perbuatan para malaikat seperti ibadahnya dan berusaha mencontohinya.
tentu para malaikat itu makhluk yang sempurna dalam ibadahnya, dan kita tidak akan bisa mencontohinya secara sempurna, secara menyeluruh. Tapi tentu kita harus tetap berusaha untuk setidaknya mencontohi sebagian atau berusaha untuk beribadah seperti malaikat agar kita dapat menjadi lebih baik lagi. Kedua adalah bab iman kepada kitab suci. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kitab suci. Kitab suci di sini definisinya adalah sebuah tulisan yang berupa kitab atau buku yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Muhammad kitab yang hak yang membenarkan apa yang mereka ketahui dari kitab sebelumnya. Cakupan iman kepada kitab suci adalah: 1. Mengimani bahwa kitab suci tersebut memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diturunkan oleh yang lainnya. Kedua, mengimani secara detail kitab suci yang kita ketahui namanya. Adapun kitab-kitab suci yang tidak kita ketahui, maka kita mengimaninya secara umum. Artinya kitab Al-Quran, Injil, Taurat, kita mengimaninya sebagaimana yang diturunkannya. Sementara yang kitab-kitab yang tidak kita imani, kita meyakini bahwa kitab itu ada, hanya saja kita tidak mengetahui namanya dan kita tidak mengetahui isinya. Ketiga, membenarkan berita-berita yang dibawa oleh kitab suci tersebut, seperti berita tentang hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Dan keempat, berhukum dengan hukum yang tertera dalam kitab suci tersebut, serta menerima dan berlapang dada dengan hukum tersebut. Jadi tentu kalau kita ingin mengikuti sebuah kitab suci atau beriman kepada sebuah kitab suci, maka kita harus berhukum atau mengadopsi hukum atau berhukum dengan hukum-hukum yang ada dalam kitab tersebut. Karena kita sebagai kaum muslimin mengaku beriman kepada Al-Quranul Karim, maka tentu sepantasnya kita sebagai kaum muslimin berhukum dengan hukum-hukum yang tertera dalam Al-Quran. Terakhir, selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu iman kepada para rasul. Para rasul di sini artinya adalah manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa syariat baru dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Jadi rasul ini berbeda dari para nabi. Kalau para nabi itu cuma menerima wahyu saja dan mendakwahkan. Adapun rasul ini merupakan manusia yang diterima atau diturunkan wahyu kepadanya berupa syariat baru, berupa aturan-aturan baru yang harus dia terapkan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu Alkitab sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh alaihissalam dan para nabi sebelumnya. Lalu iman kepada para rasul mencakup hal-hal berikut. Pertama, mengimani secara yakin bahwa kerasulan mereka benar-benar otentik, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mengimani bahwa Nabi Muhammad benar-benar Rasul Allah dan bukan orang gila atau bukan seorang penyair seperti yang dituduhkan oleh orang kafir Quraisy ataupun orang kafir bahkan sampai saat ini. Yang kedua adalah mengimani secara detail para rasul yang kita ketahui namanya. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita mengimaninya secara umum. Ketiga, membenarkan serta mengimani berita-berita yang dibawa oleh para rasul tersebut. Jadi bila kita mengimani sebuah rasul, contohnya rasul itu memberitakan kepada kita tentang hari kiamat atau menceritakan kepada kita tentang hal-hal yang gaib yang tidak kita ketahui, maka kita harus mengimaninya dan meyakini tentang kebenaran berita yang dibawa oleh rasul tersebut. Keempat, mengimani serta mengamalkan hukum syariat yang dibawa oleh rasul yang diturunkan kepada kita, yaitu mengimani serta mengamalkan hukum. Jadi bila rasul kita atau Rasulullah
membawa hukum ke syariat kepada umat kita, kepada kita semua, maka kita wajib untuk mengimaninya dan mengamalkan hukum tersebut. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Bab keempat adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana semua manusia dibangkitkan untuk ditimbang amalnya dan dipisahkan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana pada awal penciptaan, maka kami akan mengulanginya lagi. Ini adalah janji dari kami dan kami sungguh benar-benar akan melakukannya. Nah, iman kepada hari kiamat itu mencakup hal-hal seperti berikut. Pertama, kalau mau beriman kepada hari kiamat, kita harus beriman kepada kebangkitan. Artinya kita meyakini bahwa kebangkitan itu ada. Bahwa pada hari kiamat semua jiwa manusia akan dibangkitkan setelah ditiupnya sangkakala untuk dihisap amalnya. Kedua, beriman kepada hisab, yaitu bahwa seluruh jiwa manusia akan ditimbang amalnya sesuai kadar perbuatannya. Ketiga, mengimani tentang adanya surga dan neraka, dan bahwa manusia akan memasuki salah satu dari tempat tersebut sesuai timbangan amalnya. Nah, buah iman kepada hari kiamat, yaitu manfaat-manfaat yang akan kita dapat bila kita beriman kepada hari kiamat ini, para hadirin sekalian, yaitu adalah satu, mendorong kita untuk bersemangat dan antusias dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena tentu kalau seandainya kita mengetahui kengerian hari kiamat, kita mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir, maka tentu kita akan semakin rajin menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan, karena kita tahu bahwa waktu kita itu ternyata terbatas, ternyata tidak unlimited sama sekali. Kedua, menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan membuat kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang terakhir, ketiga adalah sebagai hiburan bagi orang-orang beriman untuk tidak berduka atas apa yang luput dari mereka di dunia. Jadi arti dari ini adalah bila seseorang beriman kepada hari kiamat, maka orang mukmin itu tidak perlu sedih kepada seluruh apa yang menimpa dia di dunia ini. Contohnya di dunia ini dia tidak punya kekayaan, dia tidak punya mobil, dia tidak punya harta ataupun semacam lainnya. Tapi kalau seandainya dia beriman kepada hari kiamat, maka dia tidak akan bersedih sama sekali atas apa yang dia tidak miliki tersebut. Karena dia sesungguhnya yakin bahwa asalkan dia beramal soleh, dia itu melakukan kebajikan, maka dia tentu akan mendapatkan apa yang dia inginkan nanti di hari kiamat nanti kelak. Kelas selanjutnya adalah bab 5, yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk ciptaannya dan apa yang akan dialami oleh seorang hamba sebelum hal tersebut terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu belum mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal itu telah tercantum di dalam kitab dan bahwasanya hal itu mudah bagi Allah. Iman kepada qada dan qadar mencakup pertama, mengimani ilmu Allah, yaitu kita mengimani bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kita mengakui bahwa ilmu Allah itu mencakupi segala apa yang ada di langit dan di bumi dan segalanya dan diantaranya. Dan kedua, kita mengimani Lauhul Mahfuz. Artinya adalah kita yakin bahwa takdir kita itu, takdir yang ada di masa depan nanti itu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah mengimani kuasa kehendak Allah. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mengimani bahwa Allah adalah pencipta segala makhluk dan bahwa Allah mampu atas segala sesuatu. Buah beriman kepada qada dan qadar artinya adalah manfaat yang dapat
kita dapati dari beriman kepada qada dan qadar adalah satu, mendorong kita untuk semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membuat hati rileks dan tenang ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Ketiga, mendorong diri untuk rendah hati serta tidak takjub terhadap apa yang diperoleh. Dan terakhir, para hadirin sekalian, kita sampai pada penutup. Setelah kita mempelajari apa itu iman, rukun-rukun iman sebelumnya, maka kita akan menelaah sebenarnya apa sih tujuan akidah Islamiyah bagi umat manusia. Apa tujuannya Allah itu menurunkan Islam dan akidah Islam kepada kita. Berikut adalah poin-poin dari tujuan akidah Islamiyah. Pertama, tujuan dari akidah Islamiyah itu adalah memurnikan niat demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau sebenarnya kita beribadah kepada Allah tapi niat kita tidak murni, niat kita tidak ikhlas, maka ibadah kita akan sia-sia. Disinilah adalah salah satu tujuan dari akidah Islamiyah, adalah memurnikan niat. Kedua, membebaskan manusia dari kerancuan jiwa, yaitu bila kita beriman kepada Islam, rukun-rukun Islam dan iman, kita beriman kepada akidah Islamiyah, maka kita akan terbebas dari kegalauan dan kerancuan jiwa. Jiwa kita tidak akan galau, jiwa kita tidak akan mengalami konflik batin, dan kita akan tenang. Ketiga adalah mengistirahatkan jiwa dari kegalauan. Tujuan dari kita beriman kepada akidah Islamiyah ini adalah untuk agar jiwa kita dapat beristirahat, jiwa kita dapat rileks, karena kita mengetahui apa tujuan kita diciptakan di bumi ini. Keempat, mencegah penyimpangan dalam muamalah manusia, yaitu artinya agar manusia itu dapat membedakan antara mana muamalah yang cocok bagi sesama makhluk dan mana muamalah yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Jadi agar tidak tercampur aduk dan tidak terjadi yang namanya kesyirikan. Kelima adalah menjaga keikhlasan niat dan amal. Artinya kita menganut akidah Islamiyah itu adalah menjaga keikhlasan kita. Tidak cukup kita cuma untuk memurnikan niat, tapi setelah niat kita itu murni, terkadang ada gangguan-gangguan, ada noda-noda yang akan datang untuk menodai niat kita dan amalan kita. Maka dengan kita tetap berpegang teguh dengan akidah Islamiyah, maka kita dapat menjaga keikhlasan niat dan amal sebagaimana awal kita menganut akidah Islamiyah ini. Keenam, membangun umat yang kokoh dan kuat. Tentu dengan bila umat Islam ini menganut akidah Islamiyah, maka umat Islam akan menjadi umat yang paling kokoh dan yang paling kuat di muka bumi ini. Karena umat ini tidak akan terombang-ambing dalam kesesatan, umat ini tidak akan terombang-ambing dalam perdebatan, dalam kekacauan hidup, dan akan tenang sehingga dapat bekerja dengan baik, dapat mencapai tujuannya dengan baik, dan jauh lebih superior atau jauh lebih tinggi tingkatannya daripada umat-umat di dunia yang lainnya. Ketujuh, sebagai sarana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia itu mencari kebahagiaan di dunia, tapi dia tidak mengetahui bahwa kebahagiaan itu tidak didapatkan dari harta ataupun material, tapi sesungguhnya kebahagiaan itu didapatkan dari akidah Islamiyah, dari mempelajari akidah kita dan berpegang teguh kepada akidah Dinul Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk hal ini saya meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata ataupun ada yang tidak berkenan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Yang sesungguhnya yang benar datang dari Allah, dan adapun yang salah datang daripada syaitan, daripada syaitan rajim.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.